karena ketutupan suaranya Benoy, aku bilang, Ben denger dah Ben, aku bilang gitu kan. Kita diem nih berdua, diem, terus tiba-tiba ada suara anak kecil rame tuh ngomong wabarakatuh. Abis itu udah selesai, nggak ada yang terima kasih ibu atau terima kasih bapak atau ya nggak, wabarakatuh, hilang. Di situ kita nih, apa itu barusan jam 3 pagi, Cok. Siapa yang mau begitu? Enggak, gua nanya tuh. Tadi kita ke bawah aja kan kebun. Nah, bentar. Halo semuanya, selamat datang di channel Kenny Alter. Balik lagi nih sama aku Kenny yang akan menemani kalian di video kali ini. Beberapa waktu lalu aku sempat janji mau menceritakan pengalaman aku waktu ikut penelusuran bersama dengan salah satu bisa dibilang ghost investigator yang lagi naik daun nih di Indonesia. Ya benar banget, yaitu Ghost Ranger Indonesia. Jadi memang aku itu pernah menjadi bagian tim mereka. Nah terus diajaklah nih waktu itu, bukan diajak sih, itu nggak sengaja. Jadi kita mau penelusuran ke satu tempat yang ada di Bogor. Cuman kondisinya waktu itu tidak sesuai dengan yang udah kita pikirin, dan akhirnya anak-anak kecil inilah yang harus menggantikan Bang Erik dan Bang Dika. Kayak gimana ceritanya? Ya dah, ambil cemilan kalian dan mari kita mulai. Nah, jadi waktu itu aku lupa hari apa. Itu udah cukup malam ya, sekitaran jam 8 kalau nggak salah. Terus kita tuh habis selesai bikin podcast Green Investigation. Nah, habis itu Bang Erik sama Bang Dika bilang kalau mereka mau penelusuran nih. Kenny sama ada satu lagi tim aku namanya Benoy, mau ikut nggak? Katanya nemenin nih. Oh, boleh lah ya, maksudnya pengen juga ngeliat meskipun cuma nunggu, cuma jaga barang, cuma jaga mobil, tapi oke lah gitu, kita coba. Jalanlah kita jalan berempat jam 10. Sampailah di lokasi, tepat banget waktu itu jam 12, mungkin udah lewat dikit. Terus kita sampai nih, awalnya kita bingung, kok kayak bukan tempat yang serem gitu, karena pas kita lihat tuh cuma gerbang doang. Cuma gerbang, kiri kanannya itu rumah warga, tapi memang gerbangnya itu kayak agak ke dalam dikit. Terus kita bingung nih, gimana cara buka gerbangnya gitu kan. Terus Bang Erik telepon dengan orang yang udah janjian buat ketemu. Nah terus tiba-tiba keluar bapak-bapak, kayaknya tuh penjaganya ya, karena dia pakai sarung, terus yang gimana sih, kayak bapak-bapak lagi ngeronda gitu. Dia nyamperin Bang Erik sama Bang Dika, kayak oh iya ini selamat datang. Terus dibuka gerbangnya kan, dia dorong mobil masuk. Itu di sebelah kiri itu kayak ada satu bangunan besar, kayaknya sih penginapan ya. Dari looks-nya itu ada jendela besarnya, ada beberapa ornamen patung, kayaknya itu memang penginapan. Terus di sebelah kanannya itu ada satu rumah kosong yang aku nggak tahu. Dari penginapan ini masih di sebelah kiri, dari penginapan ini geser lagi itu ada kayak, bilangnya apa ya, bukan saung, pendopo, kayaknya pendopo dia bilangnya. Jadi bangunan outdoor, dan itu kayak semacam ruang buat biasa kalau orang-orang tuh nunggu reservasi tapi di luar gitu. Jadi ada banyak kursinya, terus ada banyak meja-mejanya, dan itu nggak ada jendelanya, jadi kayak pilar, jadi angin tuh masuk. Tiba-tiba Bang Erik tuh punya ide, gimana kalau aku sama Beno yang penelusuran. Yaudah tuh aku sama Beno, yaudah oke bang, oke. Gak lama penjaganya datang nih, bapak-bapak yang tadi.
Jadi di pendopo itu memang ada bagian ruangan lagi untuk kamar dia kali ya, atau buat kamar mandi dia. Terus dia keluar lagi, aku tanya, Pak, ini sampai jam berapa gitu? Kalau ini maksudnya selesainya biasanya jam berapa? Kata bapaknya, kalau bisa sebelum subuh udah selesai. Maksudnya tuh jam 4, jam 5. Takutnya udah ada orang yang bangun buat ya sholat, atau buat yang udah mau berangkat kerja takutnya udah pada bangun. Oh ya udah oke. Terus ngeliat jam kan. Nah jam itu udah jam 12 lewat, udah mau jam satuan juga. Udah opening mereka kan, halo greeners, terus tiba-tiba kamera dihadapin ke kita kan, set, pas kamera dihadapin, Bang Dika itu lagi megang senter yang bisa menerangi dunia itu loh, pas di pak gitu kan, terus kita, aduh, itu kayak tiba-tiba langsung pagi, terus udah kita ketawa-ketawa, dan Bang Erik bilang, udah nih, kayak serahin ke Benoy. Oi, Ken, tadi senternya mana? Ada, udah, aman? Aman. Yaudah, Oh ini center gua. Oke. Good luck ya. Siap. Jangan berantem lu berdua di bawah ya. Aman. Oke. Ya. Go. Oke, bye-bye. Kita jalan pelan-pelan kan, sambil kita nengok ke arah Bang Dika sama Bang Erik. Ya mereka udah pergi kayaknya ke mobil ya, ngadem atau ke pendopo ngecas. Jalan lah tuh kan, berdua sama Benoy. Jalan itu kayak bocah hilang bener. Kita kayak nggak tahu mau ngapain, mau ngomong apa, tujuan kita kemana. Ngobrol. Itu semua kita sebutin, kayak dari jenis pohon, dari apanya tumbuhan itu kita omongin. Terus di sebelah kanan pas kita lagi jalan itu ada satu bangunan, dari jauh kita nggak tahu itu apa. Cuman waktu pas aku bilang, mau ke sana, aku bilang. Terus kata Benoy, jangan dah, takutnya pas kita udah nyampe di mana nggak ada tempat lagi. Oke, gitu. Kita lewatin tuh bangunan itu, kita jalan lagi. Aku di depan kan, Benoy di belakang. Benoy lagi masih ngomong tuh, gini sih. Pas aku lihat gini, Wah deras ini. wah curam Ben. Enggak, ini deras. Hujannya deras. Curam Ben bawah. Iya, Bagaimana nih? hujannya deras. Ini lumut semua, nggak yakin bisa turun. Dan di bawah tadi gua ngobrol sama AA-nya tuh ada kayak apa sih, sungai atau apa gitu. Tadi gua pakai bahasa Sunda, cuma gua lupa ya dia ngomong apa tadi, kayak sungai gitu. Kalian bisa dengar nggak suara air? Itu turunnya curam banget, bener. Itu udah lumut. Mungkin di video nggak begitu kelihatan curam ya, cuman kok dasar itu curam banget. Dan itu dasar jalanannya itu yang licin, tau gak sih? Yang batu-batunya licin gitu, jadi buat beberapa sepatu atau sendal itu udah pasti los. Balik lagi. Itu capek banget bener. Terus akhirnya kita balik lagi, kita nemu bangunan yang tadi. Nah terus kita ngedeket ke bangunannya, dan itu musolanya bagus, bersih gitu. Maksudnya temboknya nggak yang kusam, nggak yang lumut, bersih. Jendelanya juga kita bisa ngeliat ke dalam, cuman ya pinggirannya tuh udah tanaman liar, jadi tinggi banget. Wah, ini masuknya Oh ini nggak terbengkalai dong. enggak. Ini bersih. Ini boleh dimasukin nggak ya? Enggak lah, bersih. Nggak enak gua. Yaudah Ini kita di bersih, luar kan? aja ya guys ya. Ini bersih. Soalnya kayaknya ini masih bisa dipakai, tapi Iya, khawatir tertentu gimana. aja. Walaupun di luarnya kayak gini keadaannya. Ya. Tapi dalam bersih, berarti ada yang masih ngebersihin guys. Ini dalam bersih banget. Masih ada alatnya. Atau itu apa ya, gundukan gitu ya? Tadinya gue kira kucing. Enggak, itu yang di tengah, Iya, tadinya gue kira kucing. yang tempat duduk. Heeh. Tapi gue nggak tahu itu apa. Apa buat duduk doang ya? Ya pokoknya gitulah. Gua nggak enak untuk masukin. Akhirnya kita balik lagi ke atas, terus ketemu lagi sama Bang Erik, dijelasin gimana-gimananya nggak bisa. Terus masih ada satu tempat, yaitu villanya. Akhirnya Bang Erik ngomong, yaudah ke villa aja. Wow, kata gue. Wow, masuk nih ke yang aslinya.
Oke. Terus Bang Erik intro lagi. Kita mulai masuk ke bagian apa tuh sebutannya ya? Apa sebutannya, gate kali ya, kayak semacam lorong buat ke resepsionisnya. Bentar. Bubuk mie ya? Berarti nanti kita harus beli pop mie. Gue mie loh, ayam bawang. Kenapa jadi mie aja? Serius? Ya lu jangan mie yang masa ya Ayam bisa bawang. mie. Bentar. Wah anjir, terang banget pakai senter. Kita mulai tuh ngeliat-ngeliat. Pas kita masuk itu ada beberapa ornamen patung. Terus di sebelah sininya tuh ada meja kayu dan itu ada cerminnya. Tapi aku nggak berani buat madepin, jadi aku cuma yang oke, itu cermin, dan aku ada trauma lah dengan sebuah cermin. Kita jalan lagi. Nah di sebelah kiri ini ada tangga, cuman kita nggak tahu nih tangga ini menuju kemana, takutnya gitu dan naik nyasar kan. Jadi kita milih jalan yang udah pasti aja deh, yang bisa dibuka sama yang enggak. Nah kita masuk di sini ornamen patung-patung. Nah di sini tuh ada resepsionis, di sebelah kiri itu ada, aku nggak tahu ya ini bangunan zaman kapan karena villanya cukup unik. Jadi tembok, jendela, pintu, tembok, jendela, pintu. Nah pas kita senterin ke dalam itu kamar villa ini, dan itu bagus sih, masih bersih. Terus pintunya juga unik banget, jadi pintunya tuh set kayak gini, pintu tuh gitu. Terus di dalamnya tuh masih banyak ornamen kayunya, ada TV tabungnya juga, ada beberapa foto yang aku gak begitu bisa ngeliat itu foto apa, tapi kayaknya foto-foto zaman dulu. Aku coba buat buka pintunya, aku jeglek-jeglekin, aduh gak bisa. Terus kita mau coba buka jendelanya nih, tapi tetap nggak bisa karena udah dipaku. Pakunya pun juga bukan paku yang kayak gini, tapi paku yang udah di gini terus ditekuk gitu. Kita beralih ke sebelahnya, cuman yang itu nggak kelihatan. Itu ruangan atau kamarnya kita nggak bisa ngeliat itu ada apa. Terus jalan dikit, jadi kayak ada lorong. Ini kan tadi jalanannya ini lorong, jadi begini lorong. Terus ada pintu 2. Di sebelah kiri itu pintu besi jaring, di sebelah kanan itu pintu setengah kebuka. Terus aku kan jalan duluan di depan, Benoy kan masih ngeliat-ngeliat kayak tempat lilin atau apa, dia masih review-review tuh. Terus aku udah yang gimana ya, ini takutnya kalau pintu jaring nggak bisa kebuka, yang udah kebuka dulu deh, yang udah kelihatan kita bisa masuk. Aku langsung belok nih ke arah kanan kan. Ini sih Assalamualaikum. ini gudang, seharusnya mah gudang nih. Wow. Debunya Akebono, tahun berapa nih Akebono nih, mixer lah. Nah pas masuk itu panas banget, ngap, dan itu ternyata gudang. Pas disenterin itu ada piring, ada alat masak, terus juga ada beberapa kain, ada alat-alat kayak telepon, terus semacam ya emang buat restoran sih kelihatannya. Terus si Beno itu ngomong dia ngeliat kaset, jadi memang ada kaset di situ, kaset musik yang tape radio sampai kaset DVD tuh ada di situ. Dia lagi review itu, aku juga lagi ngeliat kan, kok maksudnya bisa panas ya, aku mikirnya itu doang, kok bisa panas ya, kayaknya ini ada bolongan, ada ventilasi, pintu kebuka. Nah pas lagi ngeliat gitu, Benoy kan masih sibuk nih sama kaset-kaset itu. Nah aku tuh bengong tuh, gue diem karena aku ngeliat di bawah ruangan itu ada 2 foto.
Dan itu kayak lagi gini loh, kaget kan, kayak apa ini, tiba-tiba senter terus ada 2 lukisan ngeliat gitu. Aku mikir ini foto pemilik, foto pahlawan apa gimana, karena 2 doang, 2. Dan biasanya kan kalau bangunan villa atau apa gitu udah ditinggalin kan bisa lukisannya tetap nempel ya, ini tuh dicopot. Adalah aku bilang, "Ben, ayo keluar, kita coba ke tempat lain." Nah udah tuh kita keluar, cobalah nih buat buka pintu besi jaring. Untungnya kebuka. Gitu, ada sarang laba-laba, spider. Ini bisa dimasukin nggak Bahasa nih? Inggris itu spider. Just info aja. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa guys. Kita masuk. Hati-hati, karat semua. Hati ada tawon. Kegesek dikit, Bismillah. Assalamualaikum. auto tetanus guys. Makin pengap di sini. Terus pas di center itu, wah itu makin berantakan, kayak itu kayak buat orang yang suka kebersihan kayak gatel pengen ngebersihin deh, soalnya itu bener-bener kotor banget. Ada pecahan apa tuh di situ, terus ada tas-tas, ada TV tabung, ada tempat pendingin yang datar tuh, apa namanya ya, pokoknya kayak kulkas tapi bukan kulkas. Pas ngeliat ini, aduh tangga lagi ya, ini tangga kemana lagi nih. Cuman kita nggak fokus sama tangga, kita coba buat yang udah pasti dulu. Nah pas lagi jalan-jalan kayak gitu, kita nemu satu pintu juga di situ, cuman lagi-lagi nggak bisa kebuka. Udah tuh kita jalan, kan itu sempit ya, kayak lorong. Nah kita ngeliat di sebelah kanan itu ada tempat yang kayaknya dapur. Kenapa? Karena ada exhaust, terus ada meja yang kayaknya itu memang buat tempat masaknya. Terus juga ada meja buat hidangan yang tinggi, terus cuma segaris doang kayak gitu. Nah pas lagi lihat-lihat, ya aku fokus ke meja yang buat hidangan itu. Nah terus aku nanya, ini petasan apa dupa? Nah terus aku bilang nih ke Ben, Ben lihat deh. Dia ngeliat tuh di samping kembang api atau dupa ini itu ada kotak merah. Nah, aku buka, di dalamnya itu ada tulisannya. Itu tulisannya HUT Bung Karno ke Bung Karno gitu, dari tahun 1901 sampai 2001. Tapi isinya udah nggak ada nih. Terus bingung kan kita, apa ini ya? Karena kita penasaran isinya tuh apa sebelumnya, cuman di situ yang nggak ada isinya. Ya udahlah, daripada kita pusing mikirin si kotak ini, kita tutup, kita lanjut lagi ke depan. Nah itu ada kasur, pas kita jalan ke depan tuh ada kasur. Ini kasur kenapa ditaruh ke sini kan? Ada kasur, ada lemari. Terus pas kita lurus lagi tuh mentok ternyata, tapi ada belokan ke kiri. Nah di situ ada sepeda. Nah ada sepeda, Benoy kan semangat, wih ada sepeda motor gini. Terus aku bilang, motor apa ini? Aku bilang, terus kata Benoy, ini motor gunung. Nah tiba-tiba dia lagi semangat tuh nge-review, lagi ngeliatin, dia mikir gini tiba-tiba, tapi gue bingung masukin ini dari mana ya, kalau gitu. Dari itu kali, aku bilang dari pintu. Kan ini begini ya, dia masih dengan ini nih rasa penasaran, kan ini begini ya, begini ini masuk dari mana ya. Udah nih aku bilang, nih lama di sini, bisa kali, bisa, udah ayo dia sambil jalan tetep tuh, Beno ini gimana ya. Nah pas kita mau balik, Beno itu ke tempat dapur yang tadi ada exhaust terus sama meja dapur buat masak. Dia di situ. Nah di kursinya itu ada lukisan. Terus masuklah kita ke bagian dapur ini, cuman memang pas aku jalan itu udah yang lumayan takut juga karena banyak pecahan beling. Karena ya lagi-lagi sepatu aku ini kan sepatu bukan khusus buat yang ekstrim ya, jadi aku takutnya itu nusuk gitu. Terus aku bilang, Ben awas Ben, pecahan banyak banget nih beling. Terus pas kita udah deket ke kursinya, aku kaget. Ya gue agak merinding kalau ngeliat lukisan-lukisan begini.
Ada dua kan. Makin gak suka gue. Ben, beling Ben. Hati-hati, beling. Ini lu gak ngeliat nih. Iya, ada dua. Aduh, beling. Yang tadi, Cuk. Emang ya? Mirip gak sih? Mirip ya? Siapa ini? Mirip gak? Gua nggak soalnya mukanya. Yang belakang sih, yang depan gue gak tahu nih siapa nih. Yang tadi yang belakang mirip, guys. Ini ya? Coba kalian nanti bandingin ya. Ini depan. Lah, ini bukannya foto yang tadi kata gue. Karena ya ini orang yang tadi, ini ibu-ibu yang tadi, ini bapak-bapak yang tadi. Cuman bedanya bajunya beda. Terus bingkainya beda, itu doang. Tapi mukanya sama. Kita kayak ngeliat kan tuh bolak-balik takutnya ini yaitu pahlawan atau pemilik villa ini. Terus pas kita balik tapi nggak ada tulisan apapun. Udah lagi-lagi karena ya serem ya, ngerasa nggak nyaman. Udah akhirnya kita mutusin buat ke tempat yang lainnya. Bisa kali ya? Coba duain aja bisa. Set. Ketutup. Ini berarti lantai 3 apa lantai 2? Lantai 2. Ya lantai 2. Ini apa nih? Wow. Wah, Apa itu? Oh, tawan. Tawan, Ben. Kaget lu. Jadi gak? Oh, bisa. Nggak ditahuan. Assalamualaikum. Ada ruangan guys. Ini apa? Kamar mandi ya? Gila, tawannya gede banget buat sarang. Pas kita center, itu makin luas lagi. Itu kayaknya restorannya deh, apa namanya ya? Ya tempat makannya sih, tempat makan untuk orang-orang yang lagi liburan di villa ini. Jadi pas kita masuk itu ada toilet khusus cowok-cewek, terus ada barnya juga. Barnya bukan bar yang ini ya, tapi bar yang 2000-an gitu. Jadi ada tempat untuk pesan minum-minumannya, terus makanannya mungkin disajiinnya di situ. Aku mau nengok lagi ke pintu kan, takutnya tawannya ngejar. Nah aku baru nyadar ternyata pintu itu tuh tengahnya tuh bolong, kotak bolong tuh. Was-was tuh aku, was-was. Benoy masih yang review. Nah pas lagi review gitu kepikiran si Benoy, kita coba yuk matiin center, terus kita diem. Ada aja kan, berapa menit? Aku bilang 5 menit aja katanya. Udah coba. Ini bisa duduk aman. Nah, mati. Ini kamera ini masih nyala karena rekam suara ya guys ya. Kamera, cahaya kamera. Hening banget. Hening, tapi ternyata kalau dilihat dari video itu lampu perumahan yang tadi aku bilang dari jauh, yang bener-bener jauh itu kelihatan tuh. Titik-titiknya itu kelihatan tuh. Nah, mungkin Beno yang ngeliatnya itu kali ya, makanya dia nggak merasa yang takut gitu, nggak. Jadi dia diem aja. Tapi waktu pas aku lagi lihat ke Beno ini di remang-remang kayak gitu, itu kan aku emang minus pakai kacamata. Cuman aku tahu kalau dalam kondisi gelap itu nggak kayak gitu. Kayak nggak mungkin deh bisa kayak gitu. Jadi aku ngeliat, aku kan fokus memang ke arah pintu ya. Aku ngeliat di bolongan itu, kok kayak ada putih-putih kata. Jadi gue posisinya gini nih, diem terus gini. Awalnya aku maksudnya kan kalau kita ngeliat kayak gitu pasti berpikirnya kayaknya ini mata burem nih, kayaknya ini ada debu nih di mata nih. Cuman udah diem, kayak udah gini gitu, kayak itu bayangannya tuh yang gerak gimana sih? Jadi bukan yang stay diem terus pas kita hilang, enggak. Jadi tek terus dia kayak
udah kata gue. Wah udah nih, tuh mata aku udah yang dari situ udah begini nih. Apa itu ya, kata gue, itu apa ya, coba lihat lagi dong, penasaran. Mata minus nih kayaknya debu kan, kacamata kurang bersih. Lihat lagi, set. Kan aku ngeliatnya ke Benoy, jadi pas banget Benoy itu bisa langsung ke pintunya gitu. Jadi aku ngeliat kok begini, wah. Ini udah 5 menit, 6 menit, gimana? Gas, gue gak nyaman sih. Hah? Gue gak nyaman sih di pintu. Udah nggak nyaman? Gak nyaman gue, Serius? serius. Pintu yang mana? Pintu yang tadi situ? Pintu yang tawon, Ben. Apa? Pintu yang tawon yang tadi kita masuk. Nyalain? Nyalain. Gue, apa ya? Ini masa gue lurus banget ke sana nih? Bentar, apa itu? Gue belum nyalain senter loh. Apa? Lu ngerasakan tadi? Kayak Tapi terang. gue gak nyalain senter. Gue belum nyalain senter, guys. Tuh. Sumpah itu tuh coklat. Cuma dari tadi putih, anjir. Cuman memang di situ meskipun kita diam, itu kayak nggak sunyi banget. Jadi kayak ada suara tambahan dan kita nggak tahu apa. Terus udah, aku bilang udah kali, aku udah nggak nyaman kan, karena aku udah nggak mau lagi lihat ke pintu. Takutnya aku tuh punya pikiran jelek dan ya gitulah. Jadi yaudah gitu. Aku liatnya ke bawah, kemana tahu, aku lihat udah kemana-mana. Terus udah kali, udah. Akhirnya Benoy ngambil kameranya. Terus pas senter udah dinyalain, itu udah hampir 7 menit guys. Tadinya janjiannya tuh 5 apa berapa itu di bawah, itu cuman udah 7 menit kan. Gue bisa 7 menit kata aku. Udah deh, ayo coba kemana lagi, aku bilang kan. Nah, di restoran itu ada pintu, jadi buat ke bagian teras keluarnya tuh. Terus aku bilang, nggak mau balik lewat sana lagi, coba cari jalan lain. Nah, akhirnya kita coba buat keluar nih dari tempat ini buat menuju teras. Ya kalau misalkan nggak ada ya udah, maksudnya nggak bisa nemuin jalan buat balik ke tempat awal, ya udah kita balik lagi aja. Cuman kan kita belum nyoba kan. Nah pas lagi lihat-lihat, ini bisa nggak ya jendela ini atau pintu ini dibuka. Nah pas aku lagi buka gini nggak bisa tuh, nggak bisa guys. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini kalau gue dorong gue udah pecah. Wah, kunci kan. Lihat mana nih? Gue nggak mau lewat situ sih. Coba. Ya harusnya sih bisa. Oh bisa. Nice. Gua nggak mau lewat situ. Bisa ini. Coba lu dulu. Ini gue megang kamera. Ini bawa apa nih? Ini kok beling lagi tuh. Enggak. Licin situ, hati-hati. Coba. Nih, kamera. Ayam. Rumput Ben. Nah pas nyampe teras, wah itu udah yang apa itu ya, tumbuhan ranting itu udah numbuh di situ. Dan akhirnya kita ngerasa adem. Untuk saat itu kita ngerasa, aduh, akhirnya ada angin. Dari tadi tuh panas, nggak nyaman. Jadi meskipun kita berdua, tapi rasanya tuh kita kayak nggak berdua. Kayak sumpek banget sih, kayak sempit banget gitu. Udah, kita akhirnya ngadem di situ. Benoy dengan review ketampanannya di bagian wastafel. Jadi ada wastafel sama kaca, dia review ketampanannya. Terus aku ngeliat lampu yang akhirnya ada pemandangan yang bagus gitu. Udah, tiba-tiba pas lagi nyari-nyari yang bisa kita baca atau yang bisa kita bahas, itu ada satu kertas laminating tapi udah luntur, itu
menunya itu pakai bahasa Inggris, tapi seinget aku itu nasi goreng apa nasi ayam gitu. Dan itu tulisannya harganya tuh 25.000 apa berapa gitu. Terus itu cuma 2 macam doang tuh. Nasi goreng apa sama ayam apa. Nah lagi diem tuh, lagi bercanda juga soal mie. Terus bau apa ya waktu itu, bau apa ya? Bau kentut apa bau apa gitu, pokoknya ada bau, tapi dia nyiumnya tuh bau mie. Terus pas lagi ngomongin kayak gitu, dia lagi ngomong, aku ngedenger kayak apa ini gitu. Aku takutnya kuping aku minus kan. Ini kenapa nih, kuping halusinasi kan nggak mungkin kan. Terus dia masih ngomong tuh, nah ini tuh kemana gini. Terus tiba-tiba ada itu ya. Nah makin lama karena ketutupan suaranya Benoy, aku bilang, Ben denger dah Ben, aku bilang gitu kan. Kita diem nih berdua, diem. Terus tiba-tiba ada suara anak kecil rame tuh ngomong wabarakatuh. Abis itu udah selesai, nggak ada yang terima kasih ibu atau terima kasih bapak atau ya nggak, wabarakatuh, hilang. Di situ gitu nih. Apa itu barusan? Soalnya di hidung gue nyiumnya bau. Tiba lu bakalan parno gak ngeliat itu kaca? Set. Sah. Set. Sah. Set. Sah. Set. Sah. Set. Sah. Set. Sah. Jangan anjir. Berapa? Rame banget. Guys, ini jam berapa? Coba. Jam berapa tuh? Lu senterin begitu. Jam 3.15. Guys, jam 3 pagi, guys. Suara bocah. Bocah atau apa ya? Teriakan rame lah pokoknya. Gue nggak tahu itu nyanyi atau lagi ngobrol rame-rame. Party kali ya? Jam 3 pagi, Cok. Siapa yang mau begitu? Enggak. Gue nanya tuh. Tadi kita ke bawah aja kan kebun. Nah, bentar. Karena gini, dari kita naik ke sana kemari, kita ngapa-ngapain, itu nggak ada suara sama sekali. Gak ada. Jangankan suara anak kecil, suara bapak-bapak aja yang maksudnya ketawa ala-ala bapak-bapak, nggak ada. Atau nonton bola gitu, nonton apa, nggak ada. Kita mikir, suara apa itu? Kalau memang anak kecil, dari mana? Memang ada rumah warga di tempelan tembok yang tadi dekat gerbang itu, memang ada rumah warga. Cuman kan tadi petugasnya bilang, penjaganya nih bilang, kalau dia aja takut warga itu kebangun karena ada suara teriakan. Sedangkan ini kan jam segitu. Terus itu juga belum subuh karena masih gelap banget. Terus aku nanya kan ke Benay, jam berapa Ben? Jam 3 lewat berapa gitu, dia bilang. Jam 3 lewat. Terus aku mikir lagi, jam 3 lewat, anak-anak udah pada bangun. Bukan anak ya, anak-anak. Jadi itu bener-bener rame banget tuh suara anak-anak. Terus pas kita lagi mikir gitu, Benay bilang, tapi dari mana ya? Kan tadi di bawah pendopo, hutan pun juga ada pembatas aliran sungai. Sekalinya ada kampung, itu di ujung. Yang tadi kata penjaganya, kalau Eneng belok sini, nanti keluarnya ke kampung ujung. Soalnya udah gak ada jalan lagi. Mikir, masa iya Bang Erik nyetel gitu kan? Bang Erik nyetel itu nonton apa? Aku dalam hati udah mikir, apa? Masa penjaganya nyetel kayak gituan? Udah tuh, udahlah, balik aja mending. Udah bingung kan, udah gitu ya udah mau jam 4 juga, takutnya
bukan anak-anak tapi orang dewasanya nih yang udah mau berangkat kerja atau gimana, kebangun ngecek mungkin ada senter, kok ada senter nyala dari bangunan kosong, kita juga takut kan. Akhirnya kita coba buat nurunin tangga ini. Nah ternyata tangga ini tuh tangga yang kita lihat di awal. Untungnya kita nggak langsung naik ke tangga itu, karena kalau misalkan kita naik, udah kita bakal bingung untuk ngurutin itu, kita bakal bingung. Terus pas nyampe bawah kirain ada Bang Erik tuh. Loh, gak ada siapa-siapa, kirain tuh Bang Erik yang nonton apa gitu kali ya. Terus mungkin ada momen dimana ada anak kecil ngomong wabarakatuh, cuman gak ada siapa-siapa. Nah sebelum kita ke mobil, di sebelah kiri, di sebelah kanan itu ada kayak jalan kecil nempel ke tembok gitu. Nah itu jendela yang tadi aku bilang di awal gak ada tirainya tuh, jadi jendela gede. Nah pas kita tempelin senternya ke kaca, wah itu kelihatan semua. Langsung kelihatan di situ ruang tamu, sofanya sofa kuning kulit, terus ada sofa warna merah lagi apa-apa gitu. Itu pokoknya zaman-zaman 2000-an, vibes-nya tuh bener-bener zaman 2000-an. Dan aku tertarik sama satu foto, itu kayak foto komunitas atau foto keluarga kali ya, karena orang itu banyak, terus hitam putih mingganya tuh mas. Situ aku coba buat ngelihat lebih deket gitu itu apa, cuman ya nggak dapet, karena ya lagi-lagi halang kaca, terus ada noda-noda. Ya udahlah, aku cuma ternyata dalamnya lebih bagus ya, ada ornamen-ornamen kayu lagi. Udah, terus Benoy ngajak ke pintu, siapa tahu pintunya kebuka. Cuman lagi-lagi pintu dan jendela yang bisa dibuka itu dipaku terus dibengkokin. Udah tuh akhirnya kita baliklah ketemu Bang Erik. Nah ketemu Bang Erik, kita tanya, Bang Erik tadi setel YouTube? Enggak. Siapa ya? Emang kenapa? Enggak bang, tadi tuh ada suara anak kecil ramean, ngapain ngaji apa-apa gitu. Kita cuma denger wabarakatuh. Enggak ada siapa-siapa. Apa itu, aku mikir tuh pas kita jalan ke arah pendopo mau pamit sama mau ke mobil juga, itu aku tetap ngeliatin kayak sekiranya tuh rumah mana yang banyak anak kecil terus udah mulai ada pelajaran atau ngaji tuh di jam segitu tuh, kira-kira di mana ya? Karena yang kita tahu dan dari yang kita dengar arahnya tuh memang dari arah arus, arah hutan. Nah itu di situ. Cuman ya masih sama, masih kondisi yang gimana sih, belum ada tanda-tanda orang bangun, nggak ada yang ada suara ketawa-ketawa atau ada suara nyuci atau gedebak-gedebuk buat kerja, itu nggak ada. Terus pas kita mau pamit pun juga penjaganya nggak ada, nggak tahu tidur apa gimana, nggak ada. Yaudah akhirnya kita masukin alat, kita pulang, dan yaudah gerbang cuma kita tutup tanpa kita kunci. Terus Bang Erik nge-WA kayak, Pak makasih nih, tapi Bapak tadi nggak ada, jadi maaf pintunya nggak dikunci. Jadi kayak seingat aku Bang Erik tuh cuma ngeslot doang, kunci gemboknya tuh enggak, tapi cuma ngeslotin doang. Terus udah kita pulang. Nah pas di perjalanan pun juga itu banyak banget yang kita bahas kan. Bang Dika masih baru bangun tuh dari Sleeping Beauty-nya, cuma kita bener-bener kayak itu tadi apa ya, ada anak kecil rame, terus ada lukisan, dan sampai sekarang itu aku nggak tahu lukisan itu apa. Mungkin itu pahlawan, mungkin itu pemilik villanya, aku nggak tahu, tapi aku penasaran itu siapa, karena menurut aku fotonya sama, cuman ada yang bilang fotonya nggak sama. Nah itu paling penelusuran yang aku sama Benoy
apa ya, sendirian gitu. Jadi memang pure aku sama Benoy, Bang Erik sama Bang Dika tuh nggak ada di samping. Tapi aku juga pernah ada penelusuran sendiri, waktu itu iseng, karena Bang Erik itu lagi bersama Mbak Sarah Wijayanto. Jadi waktu itu aku nanya kan, Bang Erik, malam ini penelusuran? Iya, Kenny mau ikut? Mau? Di mana? Oke, datang langsung aja ya ke lokasi. Bentar, kata aku. Ini aku nanya sore nih. Kenapa nggak bareng? Karena penelusuran itu biasanya kan di jam 12, berangkatnya jam 10, jam 11. Kenapa nggak bisa bareng, kata aku. Terus ya udah tuh, oke. Nah, tiba-tiba Bang Erik nge-share maps kan. Kok nge-share maps? Oh mungkin daerah Bogor, daerah Depok yang masih bisa aku jangkau kali ya. Pas aku buka, daerah mana itu? Cianjur apa daerah mana itu? Itu yang tadinya ngeliat terus gini, jadi begini. Wah, udah kata aku. Salah nanya kan aku. Nah, terus aku bilang kan, udah jauh banget Bang. Bang Erik cuma ketawa-ketawa kan. Nah, terus aku mikir, aduh, ini Bang Erik sama Bang Dika lagi sibuk sama DMS kan. Iseng banget nih, kata aku. Coba penelusuran sendiri kali ya. Nah, penelusuran aku sendiri. Cuman kapan-kapan lah aku ceritain. Tapi ada juga aku ikut penelusuran waktu itu ngebantu Bang Erik sama Bang Dika waktu kita ada klien. Dia ada rumah mewah banget, tapi dia terpaksa harus keluar dari rumah itu dan tinggal di kontrakan yang kecil banget, atau rumah kecil lah ya. Kapan-kapan aku ceritain ya, mungkin segitu dulu aja. Nah, kalian pernah gak nih punya pengalaman atau iseng uji nyali di satu tempat, terus ya kita tadi tuh kayaknya mata deh, kayaknya telinga deh, cuman setelah kita mencoba untuk diem dan konsentrasi buat gak denger atau ngeliat apapun, justru itu malah kita kayak dikasih lebih, kayak tuh denger deh. Pernah gak sih kalian? Coba tulis komennya di bawah. Nah, paling segitu aja cerita aku di video kali ini. Nextnya mungkin aku bakal ceritain salah satu dari yang tadi aku kasih tahu, cuman kapan-kapan aja ya. Dan kalau kalian punya kritik atau saran, jangan sungkan buat kasih tahu aku, biar channel ini berkembang dan lebih baik lagi. Kalau kalian suka konten kayak gini yang berbau horor, misteri, atau konspirasi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Dadah!